Supporter timnas Indonesia sudah pada di Stadion Qingdao. Hilgerson Eliano mengaku takjub. Media Cina remehkan pemain naturalisasi Indonesia disebut tak terlalu berkualitas. FA Oman tak terima wasit Al-Kaf diserang oleh netizen Indonesia sampai minta bantuan AFC. Jordi Amat dipastikan dicoret dari skuad Garuda dan langsung balik ke klub lebih awal. Aliansi ASEAN kompak dukung timnas Indonesia bantai Cina. Simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Pelatih skuad Garuda yakni Sintayong resmi mencoret Jordi Amat jelang laga lawan Cina di laga lanjutan putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Jordi Amat dicoret dari skuad timnas Indonesia karena mengalami cedera dalam laga sebelumnya. Saat timnas Indonesia melawan Bahrain, Jordi Amat bermain sebagai starter dan harus digantikan saat jeda babak pertama karena cedera. Kepastian Jordi Amat dipulangkan ke klubnya Johor Darul Ta'zim usai sesi makan siang tim pada Senin 14 Oktober 2024. Bek berusia 32 tahun ini di hadapan rekan-rekannya berpamitan terlebih dulu untuk berfokus pada pemulihan cedera yang dialaminya. Dengan berat hati, saya harus meninggalkan tim lebih cepat karena saya akan berfokus ke pemulihan lagi. Artinya, saya tidak akan bisa bermain untuk tim melawan Tiongkok nanti, ujar Jordi Amat. Namun, saya akan mendukung dan mendoakan yang terbaik bagi tim kita. Saya berharap kita bisa meraih kemenangan dan semoga saya bisa bergabung lagi dengan tim di bulan depan, tambah Jordi Amat. Meski demikian, Sintayong tak perlu khawatir karena stok pemain bertahan timnas Indonesia masih sangat dalam. Sintayong masih memiliki Miss Hilgers, Jahid Zes, Rizky Ridho, Muhammad Firari, hingga Wahyu Prasetyo di posisi Jordi Amat. Sementara itu, timnas Indonesia akan memainkan pertandingan matchday keempat melawan Cina di Stadion Qingdao Stadium. Tim asuhan Sintayong mengincar 3 poin perdana untuk memperbaiki posisi di klasemen grup C. Media asal Cina meremehkan pemain keturunan timnas Indonesia dengan menyebut bahwa mereka tak sekuat yang dibayangkan banyak orang. Timnas Indonesia akan segera menghadapi Cina dalam laga lanjutan putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Matchday keempat grup C tersebut bakal dilangsungkan di Qingdao Stadium pada Selasa 15 Oktober 2024. Skuad Garuda bersama dengan timnas Jepang menjadi tim yang belum pernah dikalahkan di grup C. Yang membedakan, Jepang memenangkan semua pertandingan awal mereka, sedangkan semua pertandingan Indonesia berakhir dengan imbang. Tim Garuda memang tak pernah kalah, namun mereka juga belum pernah meraih kemenangan. Fakta ini kemudian membuat beberapa pihak menyinggung performa pemain timnas Indonesia termasuk timnas Cina. Media Cina Sohu menilai jika timnas Indonesia bukanlah tim yang perlu ditakutkan oleh Cina. Sohu bahkan mengatakan supaya Cina tak perlu khawatir dengan kehadiran pemain keturunan timnas Indonesia karena mereka tak sekuat yang dibayangkan. Meski timnas Indonesia memiliki 13 pemain keturunan, namun sejauh ini mereka belum memenangi satu pertandingan pun, tulis media Cina Sohu. Mereka pasif di setiap pertandingan. Pemain naturalisasi mereka tidak sekuat yang dibayangkan orang, lanjut media Cina tersebut. Perjuangan timnas Indonesia dalam menghadapi tuan rumah Cina pada matchday keempat dipastikan semakin berat. Namun, para supporter skuad Garuda melalui PPI Cina siap memberikan dukungan penuh kepada Jadizes dan kolega. Pertandingan antara timnas Indonesia dan juga Cina akan berlangsung di Stadion Qingdao Stadium pada Selasa malam 15 Oktober 2024 waktu Indonesia Barat. Anak-anak asuh Sintayong membutuhkan kemenangan untuk tetap menjaga harapan lolos ke Piala Dunia 2026. Meskipun bertanding di Cina, timnas Indonesia tidak akan merasa sendirian. PPI Cina akan mendampingi perjuangan Merah Putih secara langsung di stadion. PPI adalah organisasi yang terdiri dari pelajar Indonesia yang berada di luar negeri. Setiap negara atau wilayah biasanya memiliki PPI yang sering berkolaborasi dengan kedutaan besar Indonesia di negara tersebut. Di Cina terdapat PPI yang berfungsi sebagai pusat organisasi pelajar Indonesia di negara tirai bambu.
Dalam kesempatan ini, mereka akan menjadi tuan rumah bagi para pendukung Garuda yang berangkat ke Qingdao. Windy Ramasari, Ketua PPI Shandong, menyatakan bahwa mereka telah mempersiapkan berbagai hal untuk menyambut kedatangan timnas Indonesia di Cina. Selain membantu dalam pengadaan tiket untuk supporter dari Indonesia, PPI juga berkomitmen untuk menyediakan akomodasi termasuk transportasi. Qingdao sebenarnya tak jauh dari pusat keramaian, dan stadion pun terletak di lokasi yang strategis. Namun karena pertandingan berlangsung malam hari, akan sulit bagi supporter untuk mendapatkan transportasi. Kami telah menyiapkan transportasi jika diperlukan, karena layanan seperti taksi mungkin akan sulit dijangkau, jelas Windy mengatakan. Ribuan supporter skuad Garuda dipastikan akan menonton langsung perjuangan merah putih, dan bahkan dari info yang beredar, para supporter sudah bersiap menuju Stadion Qingdao. Stadion Qingdao dipastikan akan ramai dari para pendukung merah putih. Antusiasme supporter ini bahkan membuat tajuk pemain anyar skuad Garuda, yakni Michel Gers dan Eliano Rendes. Mereka merasa bangga selalu didukung penuh oleh fans Garuda dimanapun mereka bermain. Asosiasi Sepak Bola Oman, yakni FA Oman, murka wasit Amin Alkaf diserang habis-habisan supporter timnas Indonesia. Mereka meminta FIFA dan AFC bertindak tegas. Alkaf menjadi bulan-bulanan setelah dianggap mencuri kemenangan timnas Indonesia atas Bahrain. Garuda unggul 2-1 di waktu normal sebelum akhirnya Bahrain mencetak gol penyeimbang kedudukan di menit ke-90 plus 9 lewat torehan Mohamed Marhun. Warga plus 62 murka karena Alkaf sejatinya hanya memberikan 6 menit waktu tambahan. Namun dia tak kunjung meniup peluit sampai akhirnya Bahrain mencetak gol. Akun media sosial Alkaf diserbu hingga akhirnya menghilang. Bahkan sang pengadil juga mendapatkan ancaman dari oknum supporter. Hal tersebut membuat FA Oman naik pitam. Mereka tak terima salah satu wasit kebanggaan mereka, yakni Alkaf, diperlakukan seperti itu. Asosiasi Sepak Bola Oman mengutuk keras serangan yang tidak beralasan dan penggunaan bahasa yang mengancam dan mengintimidasi terhadap wasit internasional Oman Amin Alkaf, tulis FA Oman. FA Oman meminta FIFA dan AFC untuk bertindak tegas. Sebab gara-gara hal ini, Alkaf sampai batal bertugas memimpin partai Liga Champions Asia dengan alasan keamanan. Asosiasi Sepak Bola Oman menyuruhkan kepada FIFA dan AFC untuk memikul tanggung jawab mereka sesuai dengan aturan, dan peraturan berlaku untuk melindungi para wasit dan memastikan keamanan dan keselamatan mereka, tulis FA Oman. Perjalanan timnas Indonesia di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia mendapatkan dukungan dari para petinggi Federasi Sepak Bola Asia Tenggara. Dukungan itu terungkap menjelang pertandingan melawan Cina di Qingdao Stadium. Ketum PSSI Erick Thohir mengungkap dukungan dari para pemimpin Federasi Sepak Bola ASEAN saat berada di Thailand. Ketum PSSI Erick Thohir membalas kunjungan dari Ketum Federasi Sepak Bola Thailand, yakni Mat Dampang. Sepekan lalu, Mat Dampang berkunjung ke Indonesia di Jakarta. Mereka berdiskusi tentang perkembangan sepak bola di Asia Tenggara, dan kini giliran PSSI yang berkunjung. Para petinggi Federasi Sepak Bola ASEAN, termasuk Erick Thohir, sedang berada di Thailand untuk menyaksikan langsung laga final turnamen King Cup 2024. Laga final mempertemukan duel Thailand versus Suria. Setelah pekan lalu, Presiden Federasi Sepak Bola Thailand, Mat Dampang, berkunjung ke Indonesia. Kini giliran saya untuk berkunjung dan berdiskusi dengan para Presiden Federasi Sepak Bola Asia Tenggara di Thailand, tulis Erick Thohir. Mantan bos Inter Milan itu menyebutkan dalam pertemuan yang dilakukannya, pembahasan lebih banyak terkait pembinaan pemain usia muda di Asia Tenggara. Ia menyebut kalau perjalanan timnas Indonesia pada putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia mendapatkan dukungan dari para petinggi sepak bola ASEAN. Kami mendorong agar sepak bola di Asia Tenggara mampu membangun pembinaan usia muda yang berkunjung, kompetisi yang lebih kompetitif, termasuk perbaikan kualitas wasit agar bisa bersaing di level Asia, tulis Erick Thohir. Terima kasih apresiasi dan dukungan untuk Indonesia. Kami mendorong agar sepak bola di Asia Tenggara mampu membangun pembinaan usia muda yang berjenjang, kompetisi yang lebih kompetitif, termasuk perbaikan kualitas wasit agar bisa bersaing di level Asia, tulis Erick Thohir.
Terima kasih apresiasi dan dukungan untuk timnas Indonesia yang sedang berjuang di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Kita bersaing di lapangan selama 90 menit, selebihnya kita kembali sebagai sahabat untuk saling mendukung satu sama lain. Ujar Erick Thohir.